Halo semuanya, selamat datang di video baru kami hari ini. Selain analisis proyek pada bulan Juli dan setelahnya, kami juga akan menganalisis beberapa proyek yang berfokus pada pemberdayaan atau beberapa proyek utilitas untuk membantu Anda memiliki pemahaman tertentu tentang tren masa depan NFT. Dan kami akan juga menjelaskan beberapa ide kami. Pertama, mari kita lihat situasi pasar secara keseluruhan. Kami melihat bahwa keseluruhan volume perdagangan DUN di bulan Juni sangat rendah. Dan ini mungkin berlanjut untuk sementara waktu. Kita pergi ke Philips Finance untuk melihat apa yang terjadi minggu lalu. Order date masih meningkat, karena order site akan mulai membuka demo untuk pengguna pada 16 Juni, yang juga kami umumkan di AppFest. Jadi harga minimum sekarang menjadi 2,77. Tapi yang pakai koda harganya masih sekitar 19. Sekarang saya akan berbicara tentang beberapa proyek dengan atribut utilitas yang kuat. Pada saat yang sama, mari kita lihat arah perkembangan NFT setelah bear market saat ini, dari perspektif teknis dan artistik. Yang pertama ini adalah Doodles yang kita kenal. Ini akan merilis Doodles 2 dan mengumumkan rilis di NFT NYC, dengan animasi rilis yang dibuatnya. Mari kita lihat. Gadis ini seperti Princess Bubblegum, kartun populer di Amerika Serikat. Mereka mungkin akan meminta tim untuk menggambarnya, karena Doodle sekarang sangat kaya. Ini juga merupakan proyek untuk memungkinkan lebih banyak orang menggunakan NFT. Kuantitasnya akan lebih banyak dan harganya akan lebih rendah. Ini memiliki properti, fitur yang dapat dipakai. Dengan jelas, dikatakan bahwa Genesis Box adalah skin yang dapat dipakai. Dikatakan juga bahwa menggunakan skin ini tidak memerlukan gas. Akan ada musik dan ini semua perlu mengidentifikasi alamat dompet Anda. Yang berarti Anda adalah anggota. Jadi kita bisa melihat proses transisi NFT sekarang. NFT sudah pre-sale di NFT NYC dan lebih seperti karakter game. Kemudian konferensi Doodles merilis Space Doodles 2. Ini akan merilis game yang sudah sangat jelas. Ini juga merilis aplikasi yang dapat terhubung ke dompet kita. Apakah kalian baru-baru ini mendengar tentang laporan itu? Bahwa Shopify juga mulai mendukung pengakuan NFT. Ada video promosi, terutama yang menunjukkan bahwa itu dapat membawa pengalaman lanjutan ke komunitas Anda. Shopify juga dapat mengidentifikasi token untuk membantu merek membangun ekonomi komunitas. Bahkan di sini kita melihat bahwa IP ini sudah mulai bekerja sama dengan merek untuk melakukan perdagangan. Ini sebagian besar mendefinisikan penggunaan NFT di masa depan, bahwa NFT dapat berupa kartu keanggotaan dengan atribut keuangan, termasuk pembaruan ERC 4907. Penggunaan ERC 4907 terutama untuk mengidentifikasi NFT di dompet Anda. Kita dapat melihat bahwa penggunaannya mendekati arah ini. Saya harus mengatakan bahwa pengoperasian Doodle adalah yang paling mulus dari proyek-proyek blue chip ini. Ini tidak sama dengan Cool Cats atau Azuki. Operasinya sudah bagus sejak awal. Baru-baru ini The Crypt juga menerbitkan sebuah artikel bahwa Pharrell Williams akan menjabat sebagai Chief Brand Officer Doodle, dan Alexis Ohanian akan memimpin putaran pendanaan pertama. Alexis adalah pendiri Reddit. Saya rasa kita semua akrab dengan perangkat lunak. Pharrell Williams adalah musisi yang sangat terkenal. Kami ingat bahwa di Doodles 2 akan ada musik, dan saya pikir itu mungkin terkait dengan sumber dayanya. Dalam artikel itu juga dikatakan bahwa mereka telah menjalin kerjasama dengan Columbia Records. Kita dapat melihat pada gambar bahwa model bisnis Doodle sangat komprehensif. Doodle selalu berkualitas baik, bagus dalam segala hal, dan modelnya bagus. Saya rasa saya percaya pada merek Doodles. Doodles 2 tidak mahal, dan saya pikir layak mendapatkannya.
Meskipun dirilis banyak, Doodle salah satunya sebagai Doodles Genesis. Menurut saya, kita bisa masuk sebagai pendukung awal proyek dalam situasi saat ini. Yang kedua adalah proyek menarik bernama Souls Galaxy. Pendirinya adalah Sia. Beberapa mungkin mengenalnya. Dia adalah penyanyi dan penulis lagu terkenal. Anda boleh pergi untuk mendengarkan musiknya. Pertama-tama, kita juga akan melihat video promosinya. Souls are based on a series of paintings I made, and I partnered with my longtime friend David O'Reilly. David is an animator, he's a game designer, a digital savant, and together we created Souls, a collection of 10,000 unique, emotional art beings. Each soul has its own personality, its own mood, its own energy. They react to stimulation. Some souls like to be touched, some like to be left alone. If you touch them too much, they'll go... Maybe some idea that's in your head that we haven't even considered yet. Buka situs resminya dari Twitter, dan catatan ini bersifat interaktif. Proyek ini harus dirilis tahun ini. Mungkin Juli, atau mungkin ditunda. Itu memposting undian beberapa hari lalu, hingga 29 Juni. Anda dapat mengikutinya, dan akan segera memiliki undian kedua. Ini adalah proyek Tenhold. Pengikut di Twitternya sangat besar, lebih dari 118.000. Dan kemudian dapat menambah utilitas untuk album atau musik Sia. Ada juga video yang dirilis di Twitter tentang pembuatannya. Teknologinya sebenarnya adalah teknologi pembelajaran mesin yang dihasilkan oleh suara dan penglihatan. Ini mungkin proses meratakan suara ruang 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Keduanya ada di Google Experience. Jika Anda tertarik, Anda dapat memainkannya di Google Experience. Di sini saya juga memberikan beberapa demonstrasi video. Ketika saya melihat proyek ini, sebenarnya 90% modelnya sama dengan proyek yang saya sebutkan sebelumnya. Seharusnya bekerja sama dengan Kyle MacDonald. Kyle adalah seniman dan peneliti media baru kontemporer yang sangat terkenal, dan dia juga seharusnya menjadi profesor di NYU. Saya selalu mengikutinya. Oleh karena itu, perlu memiliki cukup uang untuk membayar orang-orang berbakat ini untuk membuat proyek yang bagus. Yang ketiga adalah Last Hopium Raptor. Ini adalah merek hotel bintang 5 dan saat ini memiliki 40 hotel mewah di seluruh dunia. Kami melihat bahwa influencer di bidang NFT semuanya melakukan pemberian daftar putih. Dan Shen, pendiri Gorillaz, kami sebutkan berkali-kali. Ini adalah proyek pengaktifan yang sangat praktis. Ini memberikan 3 kunci. Dengan kunci Anda bisa mendapatkan diskon 25-40% untuk hotel dan diskon 15-25% untuk spa. Kekuatan diskon tergantung pada warna kunci Anda. Kunci tembaga berharga 0,22 ETH dan bisa mendapatkan diskon 25%. Dan Anda juga akan mendapatkan 5.000 token. Yang perak berharga 0,33 ETH dan bisa mendapatkan diskon 35% dan 10.000 token. Dan yang emas berharga 0,55 ETH dengan diskon 40% dan 20.000 token. Jadi mungkin ada yang bertanya, apa gunanya NFT ini jika saya tidak sering menginap di hotel? Salah satunya adalah pendapatan dari token. Yang lainnya memiliki saluran internal yang mirip dengan pembiayaan startup. Karena kita tahu NFT ini dibuat oleh para kapitalis hotel, dan akan ada beberapa paket yang mirip dengan lotre. Ini biasa, seperti gratis menginap 1 malam dan fasilitas lainnya. Anda dapat menjualnya kepada orang lain jika Anda tidak membutuhkannya. Anda juga dapat meminjamkannya kepada seseorang ketika dia membutuhkannya. Jika seseorang ingin check-in di hotel ini dan dia mungkin membutuhkan diskon, Anda dapat meminjamkan NFT kepadanya untuk merealisasikan likuidasi. Jika proyek ini bukan permadani, ini seharusnya menjadi model yang bagus dan banyak merek lain mungkin melakukan hal yang sama di masa mendatang. Baru-baru ini ada beberapa IP atau merek terkenal yang melakukan hal yang sama, meskipun rantainya mungkin berbeda. Ini berarti bahwa ini mungkin merupakan peluang baru untuk partisipasi awal di Metaverse dan NFT, seperti kita. Artinya, selain IP asli seperti Doodles, yang melakukan proyek PFP dan avatar pada awalnya, banyak perusahaan dengan IP dan merek mereka sendiri dapat merilis NFT dalam bentuk seperti itu. Ini seperti kombinasi saham dan kartu VIP. Misalnya, kami pergi untuk membeli kartu VIP dari sebuah kedai kopi kecil, dan itu mengundang seorang seniman untuk mendesain kartu VIP-nya. Merek rantai nasional di masa depan tidak peduli kami memegang kartu VIP atau menjualnya kepada orang lain. Kami dapat mengambil manfaat darinya.
Ini adalah cara yang baik bagi kami untuk berinvestasi. Sekarang lebih tentang melihat apakah kita memiliki kepercayaan pada suatu merek atau seseorang. Dalam hal ini, sebenarnya kembali ke definisi Web3. Yang keempat hari ini adalah Pulau Satoshi. Ini adalah pulau yang menjual NFT. Kita mungkin mendengarnya Vanuatu. Kebijakannya untuk metaverse, NFT, token, sangat bagus. Ini menjual tanahnya langsung, potong dadu untuk menjual sebuah pulau. Ini adalah proyek Hong Kong dan memiliki kerjasama dengan Eropa dan Italia. Ada total 2100 blok, dan kemudian masing-masing akan menjadi 10 NFT, sehingga totalnya menjadi 21.000 NFT. Di sini kita melihat bagaimana pulau-pulau ini dibagi menjadi beberapa area untuk kita pilih. Di bawah ini adalah tabel. Semakin banyak pulau yang Anda beli, semakin murah harganya. Sama seperti yang lain. Anda juga dapat membeli bangunan modular, yang saat ini sedang diuji di Hong Kong. Cukup jelek jika semua jenis rumah kotak seperti ini. Tetapi, apa yang dapat Anda bangun tergantung pada pulau yang Anda miliki. Mengenai mata uang pulau, dikatakan akan menggunakan cryptocurrency. Konsep yang bisa langsung membeli pulau mirip dengan kota Dao. Kota Dao saat ini berada di Wyoming, daerah paling terpencil di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Barat Abadi, di mana pada dasarnya tidak ada orang. Tapi ini baru permulaan, dan akan semakin banyak proyek yang sebenarnya digabungkan dengan tanah atau aset. Akhirnya, mari kita bicara tentang aplikasi umum yang disebut whitelisting. Ini adalah pengingat untuk mengumpulkan daftar putih, dan juga akan mengingatkan Anda apakah ada min dan waktu. Kita semua memiliki banyak alat. Yang ini terutama untuk mengingatkan Anda untuk mengisi alamat atau menggambar lotre. Itu lebih seperti tiket seumur hidup. Itu membuat alat, lalu membuat situs web, dan akhirnya merilis NFT-nya. Ketika kami menggunakannya, ini menunjukkan dukungan kami untuk itu. Proyek ini tidak akan banyak mengalami fluktuasi harga. Saya lebih fokus pada fungsinya. Saya harap 5 proyek hari ini dapat membawa pemikiran baru bagi Anda. Bulan lalu, saya mengikuti NFT yang disebut Parallax ini. Saya yakin NFT ini bisa mendapatkan hasil yang baik di tahap awal, karena didasarkan pada komunitasnya. Harga dasar pernah naik ke 0,5. Artis Macbeth yang saya prediksi sebelumnya, secara mengejutkan membuka akun baru di bulan terakhirnya, yang berarti dia akan memposting proyek baru, tetapi masih dalam tahap awal. Analisis proyek ini mungkin diunggah dalam video proyek masa depan kami. Kami berharap video hari ini dapat membantu Anda, dan kami akan sangat menghargai jika Anda like dan subscribe channel kami. Itu saja untuk hari ini, sampai jumpa di lain waktu.